Baik, selanjutnya ke bab ke-7 itu ada tindak pidana narkotika. Nah, narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Nah, ada undang-undangnya yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkoba dan unsur-unsur narkoba. Di mana di sini ada membuat 3 golongan. Kata narkoba ini definisinya zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dapat menimbulkan tergantungan. Nah, di undang-undang ini membedakan narkoba beberapa golongan. Golongan pertama itu ada tanaman praver, somfredium, silahkan dilihat sendiri. Ada daun koka, tanaman koka, itu golongan 1. Kemudian ada golongan 2, alacimetadol, alfa, aksitosi. Kemudian golongan 3 ada, dan lain sebagainya. Nah, kenapa ada penggolongan-penggolongan ini? Karena sanksi pidana yang diberikan nanti kepadanya juga terkait penggolongan-penggolongan narkoba. Nah, pada dasarnya narkoba ini kan untuk obat, tapi ada beberapa yang bisa disalahgunakan dan tidak boleh digunakan bagi orang yang sehat, seperti itu, atau tidak adanya resep dokter. Nah, ini perlu ada tindak pidananya. Ada tindak pidananya. Satu, kita ambil contohnya di pasal 111, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan dipidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Nah, karena begini ya, ada beberapa tanaman baik sintesis maupun non sintesis yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, sesuai dengan pasal-pasal itu silahkan dibaca. Nanti Ibu kirim bukunya ya, silahkan dibaca dendanya, mungkin kalian juga bisa melihat. Nah, namun ada beberapa ketentuan khusus di tindak pidana narkoba ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019. Yang pertama, perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Jadi, kalau ada kasus narkotika itu didahulukan dan harus cepat dia. Ini yang menjadi kekhususannya. Nah, yang kedua, penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat berhubungan lainnya yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang sedang dalam penyidikan. Kemudian yang ketiga, penyidik penjabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika tadi. Kemudian penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkotika untuk paling lama itu 3 kali 24 jam dalam real waktu untuk pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud ya dalam ayat 1. Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi, dan teknik pembelian terselubung. Nah, ini diatur kekhususannya. Jadi polisi itu kalau untuk narkoba itu dia boleh pura-pura membeli untuk membuktikan. Nah, ini sudah diatur. Atau untuk menangkap ya. Kemudian ketentuan penyitaan, penyidik yang melakukan penyitaan narkotika atau yang diduga narkotika atau yang mengandung narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan. Nah, jadi di hari itu juga bisa dibuat suratnya ya, tidak perlu lama-lama karena hal ini mengandung dengan narkoba. Yang kedua, dalam hal penyitaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil, penyidik wajib memberitahukan atau menyerahkan barang sitaan tersebut kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia selama lambatnya 3 kali 24 jam juga. Nah, itu ada beberapa dan lain sebagainya. Nah, tentang narkoba. Ya, tentang narkoba tadi ada beberapa dikhususkan. Jadi si penyidik ini kalau ingin membuktikan atau ada yang diduga mengedarkan narkoba, untuk membuktikannya dia boleh
pura-pura membeli seperti itu ya, atau melakukan pembelian untuk membuktikan kebenarannya dalam hal bahwa dia itu sebagai penyidik. Nah, itu yang dikhususkan di di undang-undang narkoba, yang selain tidak ada diatur dalam KUHP, ini sudah ada undang-undangnya. Sekian, kita lanjutkan kembali ke tindak pidana psikotropika.